Syukur kita tidak menambahkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Keingkaran kita tidak akan mengurangi keagungan dan kebesaran Allah, tapi semua kebaikan kembali kepada kita. Akibat buruk dari pelanggaran kita juga akan kembali kepada kita sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardha wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wat-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Para jamaah hadirin jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah, alhamdulillah tadi telah kita dengarkan bersama-sama apa yang diuraikan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala oleh Ustadz kita, Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, yang mengingatkan kita akan kesucian dan kehormatan dari bulan Rajab ini. Apabila kita menjaganya, menghormatinya, Allah juga akan menjaga kita dan memelihara kehormatan kita. Allah berfirman, "Wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu inda rabbih." Siapa-siapa yang menghormati, menjunjung tinggi hurumatillah, kehormatan-kehormatan Allah, maka itu akan kembali kebaikannya lebih baik bagi dirinya. Nah, kehormatan Allah diantaranya berkaitan dengan bulan-bulan yang Allah haramkan, juga tanah-tanah suci yang Allah haramkan, dan termasuk diantaranya kitab suci Al-Quran Al-Karim. Siapa yang betul-betul menjunjung tinggi kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini hadirin sekalian akan membawa kebaikan, kemuliaan baginya. Di dunia Allah akan menjunjung tinggi kehormatannya, dan di hari akhir nanti Allah kumpulkan bersama-sama orang-orang yang Allah muliakan. Tapi sebaliknya, di saat kita menyepelekan Allah, kehormatannya, dan apa-apa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kita akan terima adalah kehinaan dalam kehidupan dunia, begitu pula kehinaan dalam kehidupan akhir nanti. Agar kita tidak berbicara jauh keluar dari apa yang Ustadz Hamzah sampaikan, kita akan kembali hari sekalian berbicara dalam topik yang sama dengan membaca beberapa ayat dari surah Luqman. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim." Itu ayat 13. Kita akan baca suratul Fatihah, karena kalau di tengah-tengah surah kita tidak membaca bismillah. Bismillah berada pada awal surah, dan kita juga tidak ingin pekerjaan kita terpisah dari bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat jamaah subuh Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah. Di antara manusia yang mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan menganugerahkannya al-hikmah, yaitu kebijaksanaan. Kata hikmah ya, yang berarti kebijaksanaan ini seringkali diterangkan dengan wad'u syai'i fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di saat seseorang berbicara pada tempatnya, mengambil keputusan pada tempatnya, mengenali kebenarannya, ya,
sesuai dengan kebenaran itu sendiri secara objektif, ya, maka ini hadirin sekalian dinamakan hikmah. Oleh karena itu seorang yang bertauhid kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, ini merupakan kebijaksanaan yang tertinggi. Seperti Ibrahim alaihi salatu wassalam, semenjak kanak-kanak dia tidak dapat menerima perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya. Banyak merenung, banyak bertafakkur, hingga akhirnya dia menemukan kebenaran yang sejati. Bahkan dengan berani tampil mengingatkan orang tuanya, kenapa engkau menyembah sesuatu, ya, yang kamu buat dengan tanganmu sendiri. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mendapat karunia yang tak terhingga dari Allah. Semenjak kanak-kanak, semenjak kecil tidak dapat menerima perbuatan kaumnya. Hingga ketika beliau menjadi seorang pemuda, kemudian berumah tangga, beliau lebih suka untuk berkhalwat mengasingkan diri, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari perbuatan kaumnya yang menjijikkan. Tapi beliau tidak tahu apa yang beliau harus lakukan di tengah-tengah kejahiliahan, ya, yang gelap gulita. Tidak terdapat percik cahaya, bukan hanya di tengah-tengah kaum musyrikin di Mekah, bahkan di tengah-tengah para ahli kitab, baik itu orang Yahudi maupun Nasraninya. Mereka sudah tidak lagi mengamalkan kitab yang Allah turunkan pada mereka. Orang-orang Yahudi menafsirkan Alkitab, ya, sekehendak hati mereka pada saat itu. Umat Nasrani sudah terjerumus dalam Trinitas mulai tahun 325 Masehi. Kegelapan benar-benar telah meliputi umat manusia. Di tengah-tengah kegelapan tersebut, Nabi yang berkhalwat mendekatkan diri kepada Allah mendapatkan percikan cahaya ketika beliau sedang berkhalwat beribadah di Jabal Nur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, yang maha pemurah terhadap hambanya, menurunkan ayat pertama yang amat menakjubkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang gelap gulita, yang tidak mengenal baca dan tulis kebanyakan mereka. Ayat pertama yang turun mengajak mereka untuk membaca, berfikir dan merenung. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Apabila ayat ini turun pada saat ini sudah amat menakjubkan, karena betul-betul mengajak manusia untuk apa? Untuk membaca, merenung, berfikir, mengingatkan bahwasannya kamu wahai manusia dari asal usul yang begitu rendah, dari sari pati tanah yang dimakan ayah ibumu. Dari ayahmu lahirlah sperma, dari ibumu lahirlah telur. Terjadi pembuahan dalam rahim ibumu yang begitu lemah. Setelah terjadi pembuahan, melekat pada dinding rahim yang dinamakan alaq. Lalu bagaimana Allah melahirkan kamu ke dunia ini, mengajarkan kamu ilmu pengetahuan melalui pena, dan mengajarkan manusia segala apa yang mereka ketahui, padahal sebelumnya dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allah mengajak kita untuk mengingat kebesaran keagungan Allah, begitu juga kemurahannya, dan jangan kita bersikap angkuh dan sombong karena kita telah merasa kuat, kaya dan cukup. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Nah, semenjak turunnya ayat-ayat pertama dari Al-Quran, Nabi mendapatkan pencerahan dan penerangan dari Allah. Dan dari sana beliau memulai dakwahnya di tengah-tengah umat manusia dengan bimbingan dan petunjuk Al-Quran. Artinya Islam secara konseptual terdapat dalam Al-Quran. Orang mencari kesana kemari metode dakwah yang sebaik-baiknya, tapi mereka justru apa? Melupakan Al-Quran. Dengan Al-Quran Nabi mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Dengan Al-Quran Nabi mengangkat martabat umat yang tadinya tenggelam dalam kejahiliahan
menuju kehidupan yang terang benderang. Nabi menyatukan umat yang tadinya berpecah belah, bercerai-berai, saling menumpahkan darah mereka, menyatukan mereka dalam iman dan Islam. Kemudian menghapuskan kebencian dan dendam-dendam jahiliyah sebelumnya. Kenapa kita tidak merujuk ke dalam Al-Quran, kemudian merenungkan bagaimana dakwah Nabi kita akan menemukan manhaj. Dalam berdakwah, kita juga akan menemukan muatan dakwah yang amat indah, yang menyatukan dan tidak memecah belah, yang menerangi dan tidak terdapat percik kegelapan di dalamnya, karena dia adalah nur ala nur. Oleh karena itu, para jamaah hadirin dan hadirat sekalian, sebetulnya Islam secara konseptual amat jelas dalam Al-Quran. Sayang, sungguh sayang, mata kita melihat jauh ke depan, kita lupa yang di depan mata. Kita mencari ke sana kemari. Sampai saya banyak menemukan berbagai macam karya tulisan yang menulis dalam metode dakwah, tapi dengan mengabaikan Al-Quran. Bagaimana mereka akan menemukan jalan mereka, padahal jiwa manusia ini yang mengetahui isinya yang sebenar-benarnya adalah Allah, karena Allah yang menciptakan. Nah, di antara manusia yang mendapatkan karunia dan anugerah Allah, ya, dengan al-hikmah yang merupakan karunia yang terbesar, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah menganugerahkan hikmah ini kepada siapa yang Allah kehendaki, yang memang layak untuk menerimanya. Siapa yang diberikan al-hikmah, maka dia telah menerima kebaikan yang terbaik. Karena seorang walaupun berilmu, kalau tidak bijak, maka ilmunya tidak akan bermanfaat buat dirinya. Walaupun diberikan akal, diberikan ilmu, tidak memiliki kebijaksanaan, akhirnya banyak dari mereka yang menyembah selain Allah, menyembah makhluk-makhluk yang mereka buat dengan tangan mereka. Akhirnya mereka sembah adalah Tuhan palsu yang mereka ciptakan, bukan Tuhan yang sejati yang menciptakan mereka. Nah, pada ayat 12 ya, dari surah Luqman, satu ayat sebelum ayat-ayat yang tadi kita baca, Allah berfirman, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Sungguh kami telah menganugerahkan kepada Luqman al-hikmah, kebijaksanaan. Dengan adanya alif lam al-hikmah di sini menunjukkan bahwa yang Allah anugerahkan bagi Luqman ini betul-betul apa? Hikmah yang betul-betul apa? Amat agung dan mulia. Anishkur lillahi wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Hikmah yang Allah anugerahkan kepada Luqman ini, ya, adalah hikmah yang benar-benar patut untuk disyukuri. Dan sebetulnya berada pada jangkauan semua orang. Berada pada jangkauan semua orang, bukan hanya orang-orang yang berpendidikan tinggi, yang kaya, yang bernasab mulia, tidak. Berada pada jangkauan setiap orang tanpa harus mengeluarkan biaya. Itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur ini mencakup makna arti yang luas. Pada saat kita bersyukur kepada Allah yang menciptakan kita, yang melimpahkan nikmatnya atas kita, kita hanya akan menyembahnya, tidak akan mempersekutukannya dengan sesuatu. Kita akan tunduk patuh kepadanya, mengutamakan Allah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang yang bersyukur kepada Allah akan mengutamakan selainnya, padahal Allah yang memberikan dia segala-galanya. Bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmah yang Allah anugerahkan kepadamu, dengan pengajaran dan ilmu yang Allah ajarkan padamu. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, sebetulnya syukurnya, manfaatnya, buahnya kembali untuk dirinya. La in syakartum la azidannakum. Bila engkau bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku berlipat-lipat ganda. Karena di antara nama Allah Asy-Syakur, yang membalas nikmat yang sedikit dengan balasan yang melimpah ruah, yang membalas orang-orang yang beriman, beramal soleh di dunia dalam waktu yang singkat dengan kehidupan yang kekal abadi dalam kenikmatan yang tak terhingga.
Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa-siapa yang ingkar, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Artinya syukur kita tidak menambahkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Keingkaran kita tidak akan mengurangi keagungan dan kebesaran Allah, tapi semua kebaikan kembali kepada kita. Akibat buruk dari pelanggaran kita juga akan kembali kepada kita sendiri. Oleh karena itu sungguh merugi manusia yang tidak menghargai karunia Allah, anugerahnya, dan tidak bersyukur kepadanya. Nah, selanjutnya pada ayat 13, wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ceritakan wahai Rasulullah, ya, kepada umatmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Al-Quran mencatat apa yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya dan mengajak kita juga untuk apa? Untuk mengingatkan diri kita dan juga mengingatkan orang di sekeliling kita. Dan ketika Luqman berkata kepada putranya, ya bunai, itu panggilan yang penuh kecintaan. Ya bunai, ya, asalnya bunai itu dari kata al-ibnu, cuma menggunakan kata tasghir di sini, ya, seperti orang yang apa? Yang memanjakan anaknya yang masih kecil. Ya bunai, wahai anakku sayang, la tusyrik billah, jangan sekali-kali engkau mempersekutukan Allah. Nasihat datang dari seorang ayah yang amat mencintai putranya. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik ini merupakan kezaliman yang amat besar. Karena ini merupakan pengkhianatan terhadap Allah yang berdampak kerugian, kehancuran, dan kecelakaan bagi kita. Berarti kita menzalimi diri sendiri, seperti yang Ustaz Hamzah dikatakan, juga menzalimi sebenarnya orang-orang yang di sekeliling kita. Sedangkan kezaliman kita sedikit pun tidak merugikan Allah. Semua berdampak kepada diri kita. Nah, syirik ini adalah satu perbuatan yang tidak memiliki dasar kebenaran, bertentangan dengan akal sehat, bertentangan juga dengan nurani kita, bertentangan dengan fitrah alam raya dan seluruh isinya. Padahal seharusnya sesuai dengan kebijaksanaan yang Allah anugerahkan kepada manusia dengan akal dan ilmunya, sebagaimana dia berasal dari Allah, dia kembali kepada Allah dan bergantung kepadanya. Minhub tada'na, dari Allah kita berawal. Wa alaihi i'tamadna fi hayatina, kepada Allah kita bergantung dalam seluruh kehidupan kita. Kemudian apa? Wa ilaihi anabna, dan kepadanya kita kembali. Kenapa justru kita mempersekutukan Allah dengan menyembah selainnya? Ini perbuatan yang hina, merupakan pengkhianatan terhadap Tuhan yang telah menciptakan dirinya, juga mengungkapkan bahwa hamba ini tidak mengenal syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akibat dari perbuatannya semua kembali kepada dirinya. Begitu dia mempersekutukan Allah, maka dia putuskan hubungannya dengan Allah. Nah, siapa selain Allah yang kuasa untuk melindunginya, menaunginya? Bila Allah berlepas tangan daripadanya, maka dia akan terputus dari segala kebaikan. Tapi bila dia bersama Allah, walaupun seluruh makhluk meninggalkannya, Allah akan menaungi dan melindunginya. Maka Allah ingatkan, ya, kepada kita hari sekalian melalui Al-Quran, mereka orang yang beriman dan berserah diri kepada Allah. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun, dalam suratul Ahqaf. Kalau dalam surat Fussilat, Allah gambarkan bagaimana malaikat turun berduyun-duyun silih berganti untuk menjaga, melindungi orang tersebut dan menyampaikan kabar gembira. Pada saat orang mengalami ketakutan, malaikat memberikan kabar gembira yang menenteramkan hatinya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum. Allah bersama para malaikatnya yang akan menjadi pelindung kalian fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kira-kira apa yang kurang dari orang tersebut
yang berpegang, bergantung, berserah diri pada Allah. Tapi begitu dia mempersekutukan Allah, Allah akan meninggalkan dirinya dan akan berlepas tangan daripadanya. Silahkan kamu cari pelindung selain Allah, silahkan kamu mencari harapan selain Allah, silahkan kamu mencari tempat aman bagimu selain dari Allah. Kemana dia akan pergi? Jadi syirik ini merupakan kezaliman yang amat besar. Oleh karena itu seruan yang mengajak kita ya, dengan nama kerukunan beragama untuk mengatakan bahwa agama itu sama ya. Masing-masing ingin melakukan kebaikan melalui bimbingan agama, ini sebuah kesalahan yang fatal. Karena apa yang disampaikan para nabi, baik oleh nabi kita, Nabi Allah Isa, Yahya, Zakaria, hingga nabi-nabi sebelumnya, semua sama mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Nabi Allah Nuh berkata sebagaimana yang diterangkan Al-Quran, walaqad arsalna nuhan ila qaumih ani'budullaha ma lakum min ilahin ghair. Begitu juga wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Semua hadirin sekalian nabi mengajak manusia untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Begitu juga Nabi Isa, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al masih ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al jannah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Masih Ibnu Maryam adalah Allah, atau yang mengatakan bahwa Al-Masih salah satu yang membangun struktur ketuhanan. Bapa di surga, kemudian Holy Spirit yaitu Ruhul Amin, Jibril, Ruh Kudus, yang ketiga adalah anak. Sungguh telah kafir orang yang menerima dan meyakini hal ini. Padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Beliau mengatakan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah Allah. Dan inilah yang dinamakan jalan yang lurus, yang selalu kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Kita berjalan menuju Allah, di jalan Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Ini satu-satunya jalan yang lurus. Oleh karena itu agama Allah tidak dinisbatkan kepada pembawanya. Contohnya, nggak dikatakan agama Muhammadi, tapi Islam, Nabi juga diajak untuk berserah diri. Begitu juga kita, begitu pula Isa, begitu pula Ibrahim, begitu pula Musa dan lain-lainnya. Jadi kita semua disatukan dalam Islam, bukan dalam atribut simbol-simbol yang sempit yang memecah belah di antara kita. Oleh karena itu kita kaum muslimin harus betul-betul bersatu dalam Islam, bukan dalam kelompok, golongan maupun sekte. Begitu sampai di hari akhirat nanti seorang yang berserah diri kepada Allah ya, dan bersatu dalam Islam, dialah orang-orang yang selamat. Sedangkan yang berpecah belah akan dikumpulkan bersama pemimpin mereka, iblis, yang mengajak manusia untuk bercerai-berai. Jadi ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik ini kezaliman yang amat besar. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Allah, menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, dan mengingatkan kita bahwa syirik adalah dosa yang terbesar, kezaliman yang terbesar. Setelah itu Allah mengingatkan kita pada apa? Pada hal yang kedua yang harus betul-betul mendapatkan perhatian dari kita. Sesungguhnya kami telah wanti-wanti berwasiat, bukan hanya sekali, berulang kali Allah dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini. Di sini juga kami wanti-wanti ya. Wa wasainal insan, berwasiat mengingatkan manusia, biwalidayhi, terhadap kedua orang tuanya, untuk memperlakukan mereka dengan baik dan mulia. Wa wasainal insana biwalidayhi.
hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandung anak tersebut wahnan ala wahnin, bukan hanya dalam keadaan lemah dan berat, tapi lemah di atas kelemahan, berat di atas yang berat. Bayangkan, begitu dia mulai hari sekalian menunjukkan gejala kehamilan, dia mulai mual, terjadi perubahan hormon di tubuhnya, muntah-muntah, merasakan betul-betul perasaan yang tidak nyaman. Bukan hanya sehari, semakin besar kandungannya semakin berat. Yang dipikul dan dibawa ini bukan beban yang ringan. Kita kalau naik berat badan kita 5 kilo, 10 kilo, berat tak? Beratnya Masya Allah. Betul tak ibu sekalian? Begitu timbangan kita turun, dalam keadaan sehat kita merasakan ringan yang luar biasa. Bayangkan ibu ya, begitu kehamilannya membesar, mulai pernafasannya juga mulai apa? Mulai berat karena tertekan. Kemudian juga kita rasakan bagaimana deritanya di saat dia tidur. Terkadang dia enggan untuk ke kanan maupun ke kiri karena takut akan membuat anaknya mengalami apa? Mengalami penderitaan. Perhatiannya kepada anak dalam kandungannya bukan hanya mengandung, dia masih mengurus suaminya, masih melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Pada saat dia melahirkan pun dia juga menghadapi saat-saat kritis, bisa nyawanya juga apa? Hilang. Tapi yang membuat dia menerima dengan penuh kesabaran karena kecintaannya pada anak dalam kandungan. Oleh karena itu begitu anaknya keluar, walaupun sebelumnya dia merasakan penderitaan dan sakit pada saat akan melahirkan, senyumnya hari sekali menghiasi wajahnya. Kebahagiaan, walaupun tadinya menderita. Tidak ada rasa benci, dendam pada anaknya yang membuat dirinya menderita pada saat dia hamil. Betul gak ibu sekalian? Rasa gembira yang luar biasa padahal tadinya dalam keadaan pucat pasi. Ini merupakan karunia Allah yang patut untuk kita hargai, perasaan seorang ibu pada putranya. Oleh karena itu setelah hak Allah, hak kedua orang tua kita, terutama sekali ibu kita. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Bukan hanya sampai di sana, wa fisaluhu fi amain, kemudian dia menyusui anaknya. Tidurnya terganggu, sebentar anak bangun, sebentar ini, sebentar itu, belum kalau sakit. Bagaimana perasaan si ibu? Khawatir kalau sampai anaknya kenapa-napa. Selama 2 tahun dia menyusui anaknya. Apakah selesai kewajibannya? Tidak. Begitu anaknya mulai pandai berjalan, berlari, semakin berat lagi dia harus mengejar ke sana, mengejar ke sini. Tidak semua orang memiliki pembantu atau babysitter. Ternyata anak tersebut tumbuh semakin besar, beban orang tua semakin berat. Mulai memperhatikannya, mengawasinya, kemudian berpikir mengenai pendidikannya, merupakan beban yang berat bagi orang tua, ayah maupun ibu. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama, bukan hanya ibu yang bekerja, bukan juga hanya bapak yang bekerja. Kerjasama, saling membantu, akan membuat rumah tangga penuh keharmonian dan menumbuhkan rasa cinta di hati anak terhadap kedua orang tuanya. Ini merupakan investasi yang amat indah dari kedua orang tua. Pada saat orang tua dalam keadaan lemah, anak yang akan menghargai kedua orang tuanya. Tapi kalau anak lebih sering bersama pembantu, jauh dari orang tua, di saat pembantu pulang kampung, anaknya menangis tidak pernah berhenti hadirin sekalian. Di saat ibunya pergi sama bapaknya, anaknya biasa-biasa aja. Betul tak? Nah sekarang saya mau tanya pada bapak ibu, ada nggak wasiat yang berulang-ulang dari Allah kepada seorang laki-laki untuk memperhatikan istrinya? Ada nggak? Dari Allah. Dalam hadis Nabi kita ada istausu bin nisa'i khaira. Tapi wasiat yang berulang-ulang dari Allah untuk setiap anak bersikap baik kepada kedua orang tuanya, bahkan ditempatkan setelah apa? Setelah perintah Allah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu, ini menunjukkan bagaimana kedudukan Allah. Sampai-sampai ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau kedua orang tua mempersekutukan Allah dan mengajak anaknya untuk mempersekutukan Allah atau melakukan perbuatan yang tidak benar,
Allah hanya perintahkan jangan taati mereka dalam hal ini, tapi tetap memperlakukan kedua orang tua dengan sikap mulia karena jasa kebaikan mereka. Allah tidak akan ridha padanya kalau dia bersikap durhaka ingkar pada orang tuanya walaupun seorang musyrik. Bisa menjadi sebab surga tertutup baginya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau seandainya kedua-duanya memaksa kamu, memerintahkan kamu untuk melakukan satu perbuatan tanpa dasar ilmu yang kamu tahu kebenarannya, jangan taati mereka. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, gauli mereka dengan cara yang baik dan mulia dalam kehidupan dunia, sebagaimana seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Nah, sebelumnya wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli. Bersyukurlah engkau kepadaku wahai manusia yang telah menganugerahkan bagimu berbagai macam nikmat, wali walidaika, dan juga syukurilah kedua orang tuamu, ilayyal masir, dan pada akhirnya kepadaku engkau semua akan dikembalikan dan dikumpulkan. Di sana engkau akan mempertanggungjawabkan amal masing-masing. Lah yang menyedihkan di tengah-tengah masyarakat kita pada saat ini, banyak anak-anak begitu mendapatkan penghasilan hanya berpikir untuk istrinya, anaknya, sedangkan orang tuanya tidak terfikir dalam benaknya. Di saat seorang anak laki-laki ingin membantu orang tuanya, istrinya mengatakan, cukupin keluarga kamu dulu dong. Kalau sudah cukup berlebihan, baru kamu berikan sedikit untuk orang tua kamu, berikan sedikit untuk orang tua kamu. Oleh karena itu banyak desas-desus di kalangan wanita kalau mau menikah. Si ibu perempuan bilang, kalau kamu kawin jangan sama laki-laki yang banyak saudaranya, sama laki-laki yang banyak saudaranya, nanti jadi beban buat kamu. Cari laki-laki kalau bisa anak tunggal. Kemudian kamu ingat, kalau kamu kawin nanti jangan terlalu dekat dengan mertua. Usahakan suami kamu itu apa? Tidak terlalu dekat dengan mertua. Ini kalau ibu atau orang tua dari anak perempuan. Nanti kalau dia jadi ibu dari anak laki-lakinya, dia ingatkan, kamu jangan terlalu dekat ya sama mertua kamu, sama keluarga istri kamu. Kamu tuh laki-laki, harus jadi pemimpin. Ingat, ibu susah payah menyekolahkan kamu, membesarkan kamu. Kamu harus utamakan ibu, ayah daripada istri kamu. Jadi menggunakan standar kan? Nah, ini banyak hal seperti ini. Bukan orang tua menasihati anak laki-lakinya, bersikap mulia kamu pada istrimu, karena ini menunjukkan bagaimana orang tua kamu berhasil mendidik kamu menjadi anak yang mulia. Hormati kedua orang tua istrimu, karena mereka yang telah menganugerahkan kamu seorang putri yang dididik dibesarkan menjadi istri yang baik bagi kamu. Kamu harus menghargai mereka. Kalau punya anak perempuan, ingatkan untuk taat hormat kepada suami kamu. Juga perlakukan kedua orang tua suami kamu sebagaimana orang tua kamu. Ingat, suami kamu yang baik mulia ini karena jasa pendidikan kedua orang tuanya. Dukung suami kamu untuk berbakti pada ayah ibu. Kira-kira hidup ini mulia nggak? Indah nggak? Tapi begitu seorang hanya berbuat sesuai dengan egonya, mengukur dengan manfaat dan keuntungannya, ini membawa petaka bagi kehidupan kita semuanya. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Ingat, kamu akan dikembalikan ke hadapanku. Oleh karena itu bapak-bapak, selagi masih punya orang tua apalagi ibu, kalau mereka butuh sesuatu, jangan ragu-ragu untuk memenuhi kebutuhan mereka yang Allah halalkan. Allah bakal gantikan. Saya kenal orang, bahkan bukan satu orang, beberapa orang, kalau ibunya minta sesuatu, anaknya gak punya apa-apa, bahkan usaha lagi sepi, dibilang siap, ada, Umi gak usah bikin apa-apaan. Dia pergi ke sana kemari untuk pinjam uang. Dia gak mau tunjukkan depan ibunya dia gak punya. Dia selalu bilang, yang penting Umi doakan buat kita. Allah kasih, dia bantu orang tuanya. Allah buka pintu rizkinya seluas-luasnya. Ada dua orang yang saya kenal. Satu ahli ibadah, bangun malam, puasa, seluruh waktunya digunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping dia usaha, dia bangun perumahan.
Sedangkan adiknya kalau malam mabuk main judi, subuh tidur sampai siang. Tapi orang antri di rumahnya untuk beli, hadirin sekalian, rumah-rumah dia. Bahkan datang berkumpul di rumahnya untuk menawarkan barang. Jadi nggak pernah untuk cari ke sana kemari, yang nawarkan banyak, yang mau beli barangnya banyak. Sedangkan yang ibadah, bangun malam, puasa di waktu siang, rumahnya dibangun nggak laku-laku, ditawarkan tidak laku-laku, sampai mau dijual modalnya aja nggak kembali. Kenapa? Yang tukang mabok ini, kalau ibunya minta sesuatu, dia selalu bilang, siap Mi, ada. Walaupun dia kadang-kadang jual mobil, jual barangnya, tidak pernah mengatakan tidak pada ibunya. Kalau ibunya bilang bangunkan rumah untuk saudara kamu, dia bangunkan rumah. Mobil kamu yang baru kamu beli kasih adik perempuanmu, langsung dikirim ke adik perempuannya. Kalau dia bangun tidur siang, kalau malamnya mabuk, siang dia bangun, yang pertama diperhatikan ibunya. Dia datang ke rumah ibunya, dia periksa makanannya, periksa semuanya, baru dia urus dirinya sama keluarganya. Allah kasih dia menjadi orang yang kaya raya, padahal dia seorang pemabuk, penjudi. Sedangkan yang satu ini usahanya tidak maju-maju, sampai anak-anaknya pun dipelihara oleh pamannya. Paman yang menyekolahkan, paman yang menganugerahkan kebutuhannya. Subhanallah, saudaranya datang sama yang mabuk ini. Udah kamu beli dong rumah saya, modalnya saya jual nggak laku-laku. Dia sudah hilang kepercayaan pada dirinya. Saudaranya bilang, saya ambil, saya bayar harga modalnya, nanti kalau untung kita bagi dua. Baru pindah ke tangannya 1-2 hari langsung laku. Jadi yang buat laku bukan sholatnya, padahal sholat merupakan hak Allah, tapi karena Allah tidak suka pada orang tersebut yang ingkar pada orang tuanya, yang kurang baik pada orang tuanya, Allah halangi rezekinya. Kalau ibunya minta sesuatu, dibilang lagi nggak ada Mi, lagi ini, selalu ibunya kecewa. Dia lupa waktu dia masih kecil minta pada ibunya, ibunya pernah nolak nggak? Kadang-kadang ngutang buat ngasih anak. Kalau nggak dikasih, si anak bilang, ibu pelit, Ubi pelit, nggak sayang sama anak. Betul nggak ibu sekalian? Bisa dilihat bagaimana kecintaan orang tua. Oleh karena itu dahulukan orang tua. Siapa yang ingin maju, ingin kaya, ingin berjaya, perhatikan kedua orang tua. Dan bilang sama istri, ini keberkahan saya. Juga orang tua kamu, keberkahan kamu. Jangan kamu sia-siakan orang tua kamu. Jadi kalau seandainya istri mendukung suaminya berbuat baik pada orang tuanya, atau suami mendukung istrinya membantu mertuanya, ini kemuliaan. Dan jangan takut rezekinya bakal sempit. Semakin kita keluarkan, semakin besar karunia Allah untuk kita semuanya. Nah, di tengah-tengah situasi saat ini di mana orang ikatan dengan Allah semakin melemah dan semakin rapuh, hubungan dengan kedua orang tua pun demikian, materi sebagai idola, sebagai pegangan, media sebagai sistem nilai. Apa yang dikatakan media baik, itulah yang dilakukan. Yang dicemoohkan oleh media dianggap juga buruk oleh masyarakat. Ini merupakan ancaman buat kita semua. Jalan satu-satunya kembali kepada Allah, kepada nilai-nilai yang Allah ajarkan kepada kita semuanya. Setelah itu, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kemudian wasahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Apabila kedua orang tuamu memaksakan kamu untuk melakukan perbuatan yang tidak benar, ya, yang tidak sesuai dengan ilmu, ya, yang Allah ajarkan kepada kamu, jangan sekali-kali kamu taati keduanya dan gauli mereka dalam kehidupan dunia dengan cara yang baik dan mulia. Kemudian wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada kami. Berkumpul memilih teman, apalagi milih istri atau milih suami. Memilih teman saja kita harus memilih teman-teman yang mengingatkan kita kepada Allah, yang mengajak kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar. Karena teman ini bisa menularkan penyakitnya. Dan subhanallah, penularan penyakit ini cepatnya luar biasa. Sedangkan untuk membiasakan yang baik gak gampang. Betul gak? Orang yang tadinya lagi zikir, ingat Allah Subhanahu wa taala, masuk ke acara perkawinan,
menyaksikan laki-laki dan perempuan bergoyang, dia lama saja di sana. Mulai apa? Langsung berubah, yang tadinya hatinya ingat Allah, mulai hatinya berdendang hadirin sekalian, melihat keindahan, melihat pesona, tidak pandang bulu istri orang, ataukah dia merupakan seorang wanita yang diharamkan, tidak peduli sama sekali. Cepat sekali pengeluaran keburukan. Sebagaimana pepatah mengatakan, kepercayaan cepat sekali hilangnya, tapi membangun kepercayaan sulitnya luar biasa. Begitu seorang berbuat khianat sekali, kepercayaan orang akan hilang. Tapi untuk menumbuhkan kepercayaan tidak mudah. Begitu juga untuk menjaga kita dari penularan yang buruk tidak gampang. Pepatah Arab mengatakan manjalas danas. Orang kalau duduk bersama seseorang pasti akan kecipratan ketularan. Oleh karena itu, ikutilah jalan orang yang kembali kepada kami, yang selalu ingat Allah, berjalan di jalan Allah. Thumma ilayya marji'ukum, kemudian kepadaku kalian semua dikembalikan. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian aku akan beritahukan kalian tentang apa yang dulu kalian perbuat. Artinya perbuatan kita, sikap kita tidak akan berakhir begitu saja. Kita akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya, wahai anakku sayang, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku sayang, ketahuilah semua perbuatan tadi, perbuatan dosa, perbuatan yang buruk, sekecil apapun walaupun hanya sebesar biji khardal. Begitu juga syirik, mempersekutukan Allah, hati-hati. Sekecil apapun dia, dan dia tersembunyi, ya, di mana? Fi sakhrah, dalam sebuah batu tersembunyi dalamnya. Fatakum fi sakhratin aw fis samawat, atau sembunyi di alam kedalaman langit, aw fil ardi, atau di bumi, ya'ti bihallah, Allah akan datangkan perbuatan tersebut betapapun kecilnya. Jadi jangan pandang remeh keburukan, juga jangan pandang remeh kebaikan, walaupun hanya dengan tersenyum berjumpa dengan saudara kita. Jadi semua perbuatan kita ini, walaupun sekecil apapun, sebesar biji khardal, itu ungkapan yang menggambarkan sekecil-kecilnya sesuatu tersembunyi dalam batu, di langit atau di bumi, Allah akan hadirkan perbuatan tersebut. Oleh karena itu jangan kita, hadirin sekalian, memandang remeh satu perbuatan dosa sekecil apapun, walaupun hanya dengan kita memandang orang dengan pandangan yang menakutkan, semua tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata-kata yang mengajak pada kebaikan, mendukung kebaikan, menghibur seorang yang sedang berduka, membantu meringankan bebannya, walaupun hal yang kecil, akan mendatangkan karunia yang tak terhingga dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha latifun khabir, sungguh Allah maha lembut, artinya mengetahui hal yang sehalus-halusnya sampai bisikan hati kita. Innallaha alimun bila ta'ifil khumur. Jadi latif di sini Allah mengetahui bahkan hal yang sehalus-halusnya. Khabir mengetahui segala sesuatu yang nampak, yang terlihat, ya. Sedangkan latif mengetahui yang maha lembut, yang tersembunyi. Sesungguhnya Allah maha lembut, ya, yang mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Khabir, dan mengetahui juga segala sesuatu yang nampak, yang menjadi bahan pembicaraan dan lain sebagainya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunai, wahai anakku, aqimis salah, tegakkan salat. Bukan hanya laksanakan, tegakkan salat, hingga salat menjadi bangunan yang menaungi kita. Bukan hanya dalam masjid, di luar masjid pun salat tetap memayungi dan menaungi kita. Selalu kita diingatkan kepada Allah, dihubungkan pada Allah, hingga tutur kata perbuatan kita juga tidak keluar dari keridhaan Allah Ta'ala. Ya bunayya qimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Setelah itu Allah mengingatkan kita akan perbuatan yang amat dicintai Allah. Ajak kepada segala kebaikan. Jadi peran kamu mengajak orang pada kebaikan, diterima tidak diterima bukan menjadi tanggung jawab kamu. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari segala macam bentuk kemungkaran, baik dari orang lain maupun dari orang yang dekat dengan diri kamu. Hendaknya kamu punya sikap dalam hidup ini lurus, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, baik kemungkaran yang dilakukan orang-orang yang beriman ataupun yang dilakukan orang yang tidak beriman. Jangan mengatakan, ah nggak apa-apa dari saudara kita ya orang-orang Islam.
Perbuatan mungkar dari manapun datangnya buruk, apalagi datangnya dari orang yang beriman. Perbuatan yang ma'ruf dari siapapun indah, apalagi kalau datangnya dari orang yang beriman. Jadi jangan kita membenarkan perbuatan kita karena datangnya dari orang yang kita suka dan kita cintai. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Sabarlah kamu, ya, menghadapi apa saja yang menimpa kamu di saat kamu mengajak pada kebaikan, mencegah dari yang mungkar, cemoohan, cacian, makian, kamu terima. Inna dzalika min azmil umur, karena perbuatan ini perbuatan-perbuatan manusia-manusia mulia yang memiliki tekad yang besar. Al-azmu itu tekad yang besar. Oleh karena itu nabi-nabi yang memiliki tekad yang besar menghadapi umat dengan segala tantangannya dikenal dengan ulul azmi minar rusul. Rasul-rasul yang memiliki tekad membaca. Di antaranya Nabi Nuh, 950 tahun dia berdakwah di tengah kaumnya. Ustadz baru sekali ditolak, besok kamu balik lagi hari sekalian. Betul enggak? Kemudian saksikan bagaimana Ibrahim cobaan yang begitu berat, bagaimana Nabi Allah Musa, bagaimana Nabi Allah Hud, bagaimana Nabi Allah Saleh, bagaimana hari sekalian Nabi Allah Isa. Dan saksikan penderitaan Nabi kita Muhammad SAW. Pernah tidak 23 tahun Rasulullah beristirahat? Setiap harinya perjuangan. 23 tahun. Ketika dicaci, dimaki, dilempari batu, ya, beliau bukan mendoakan kebinasaan untuk mereka, tapi mohon pada Allah untuk memberikan hidayah kepada mereka. Jadi kalau kita perhatikan hadis sekalian, beda sekali dengan ustadz yang kerjaan nyumpahin orang terus-terusan, ngafirkan orang dan masukkan orang ke dalam api neraka. Hingga Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bilang apa? Saya mau tanya sama kamu, Rasul mengajak manusia ke dalam surga apa ke dalam api neraka? Ke dalam surga. Lalu saya heran lihat kamu kok ngajak orang masuk ke neraka, semuanya kafir, sesat, nar. Aneh nggak? Baru kesal sama orang, la'natullahi alaih. Bukan didoakan untuk dapat hidayah, tapi apa? Setiap waktu mendengarkan laknat dari mulutnya. Setelah itu hadirin sekalian, wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan pipi kamu dari manusia. Kalau kita berbicara, hadapkan wajah kita kepada orang yang berbicara. Kalau orang berjabat tangan juga hadapkan wajah kita, jangan kasih tangan pipi melengos, tidak memandang orang. Ini perbuatan yang tidak disukai Allah Ta'ala. Oleh karena itu kata hadirin sekalian apa? So'ara yusairu diambil dari kata so'ariyah. Penyakit yang kena himar atau kuda, begitu kena di lehernya dia nggak mampu menghadap ke depan. Begini kalau jalan begini sekali itu. Jadi himar, ya, kalau kena penyakit di lehernya, kepalanya miring ke kanan atau ke kiri, dia nggak mampu meluruskan wajahnya. Jadi sambil jalan begini ke depan saja. Jelek apa pandangannya? Jadi wala tusair khaddaka linnas, jangan kamu palingkan pipimu dari manusia seperti seekor keledai, ya, yang nggak mampu untuk menghadapkan wajahnya ke depan karena penyakit di lehernya. Sedangkan ini orang sombong, memandang remeh orang lain. Apalagi kalau orang menghormati kita, memuliakan kita, mau mencium tangan kita, seharusnya kita hargai dia, hormati dia. Seperti ada seorang ulama mau dicium tangannya, diangkat, bahkan dicium tangan orang tersebut. Temannya bilang, kasih dia itu orang. Tahu gak kamu, itu orang mencium kita karena ilmu kita. Lalu bagaimana ilmu kita mengajarkan kita untuk menghormati manusia? Orang yang menghargai kita, hargai orang tersebut. Ada dua orang Habib, satu dicium tangannya, diserahkan bahkan tanpa melihat wajahnya. Yang satu tiap dicium, dia cium tangan orang tersebut. Ini orang bilang, kenapa kamu nggak berikan tangan kamu? Dia bilang, itu orang mencium kita karena Rasulullah. Lalu apa yang kamu lakukan untuk Rasulullah SAW? Itu orang hormati kamu bukan karena kamu, karena Rasulullah, karena agama yang Allah ajar kepada kamu. Lalu apa yang kamu lakukan untuk Rasulullah SAW? Seperti Imam Ali Zainal Abidin mengatakan apa? Saya takut menerima penghormatan dari orang karena Rasulullah, sedangkan saya sebagai anak cucunya tidak melakukan apa-apa untuk Rasulullah SAW. Kalau kita ikuti Rasul, kita akan menjadi mulia. Lihat Rasul bagaimana memuliakan Bilal, Salman. Kalau mereka diremehkan, tidak mungkin mereka siap berkorban untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Betul nggak para jamaah?
Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh bangga dengan apa yang Allah berikan pada kamu. Tapi semakin banyak nikmat yang kamu terima, semakin kamu menunduk, merendah di hadapan orang, hingga tidak mengecewakan, menyakitkan perasaan orang yang tidak punya. Malah dia menerima kebaikan yang kamu berikan untuk mereka sebagai tanda syukurmu pada Allah Ta'ala. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah paling tidak menyukai hambanya yang mukhtal. Mukhtal ini orang yang sombong dengan gaya tubuh, atau dengan pakaian, atau dengan tas sengaja mereknya dikeluarin, jilbab merek Itali. Jadi orang kalau mulai penampil pakai sarung sama indah, sengaja mereknya dihilangin hadirin sekalian. Jadi menunjukkan sombong dengan gaya tubuh dan berpakaian. Diambil dari kata khail, kuda. Kuda kalau mulai ikhtal sambil jalan sambil gini. Perhatikan kuda kan? Kalau jalan jalannya pelan sambil begini. Nah, orang yang sombong dengan gaya tubuhnya namanya mukhtal. Kalau fakhur, suka bangga dengan cerita, saya punya ini, usaha saya ini, saya itu. Jadi menyebutkan apa-apa yang dimiliki, baik dengan hartanya, nasabnya maupun kedudukannya. Allah paling tidak menyukai orang-orang yang sombong dengan gaya tubuhnya atau pakaiannya, atau yang bangga diri menceritakan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan padanya. Ini orang yang tidak disukai Allah. Jadi kalau ada orang yang merendah di hadapan orang seperti ini, bodoh nggak? Di hadapan pejabat yang sombong, pengusaha yang sombong, yang lupa pada Allah, kita merendah di hadapannya, merendah di hadapan makhluk yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Kan bodoh luar biasa. Muliakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah paling tidak menyukai hambanya yang sombong bangga dengan bahasa tubuhnya, fakhur, suka membanggakan apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, sebagai penutup, waqsid fi masyik, kalau jalan jangan terlalu cepat, terburu-buru, menghilangkan wibawa kamu juga. Tapi juga jangan terlalu apa? Jangan terlalu pelan, kayak orang sakit hari sekalian. Akhirnya membuat juga musuh berlari terhadap kita. Jalan tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan. Sederhanalah kamu dalam berjalan, menunjukkan kesederhanaan, jauh dari kesombongan, tapi tidak menunjukkan sama sekali apa? Menunjukkan sikap-sikap lemah. Waghdud min sautik, rendahkan suara kamu. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang terburuk, yang paling buruk, suara himar, keledai. Pernah dengar enggak? Pernah dengar enggak? Saya kebetulan tinggal di asrama di Madinatul Bu'uts Al-Islamiyah di Mesir. Kebetulan di tembok luar itu ada pohon untuk digunakan mengikat keledai. Ketika kita sedang tidur dengar suara keledai, ya Allah, bangun kaget yang luar biasa kita. Suaranya sudah keras, terdengar irama musik yang seburuk-buruknya. Jadi kalau orang berbicara teriak-teriak dengan bahasa yang keras, mirip dengan keledai yang suaranya tidak menarik. Tapi kalau bicara dengan santun, dengan baik, tidak keras dan tidak pelan, masuk ke dalam hati lebih mudah daripada menggunakan bahasa teriakan. Begitu juga dalam berselawat pada Rasul, kita jumpai terkadang orang teriak-teriak, padahal dia berselawat untuk Rasulullah, minta kepada Allah rahmatnya, Allah dekat dengan dirinya. Kalian tidak berdoa kepada yang tuli, dia dekat dengan kalian. Bahasa yang lembut kan indah, daripada menggunakan tambur seperti tanjidor, kemudian hadirin sekalian dengan suara yang keras, tidak menyentuh kalbu. Akhirnya jantung kita, debarnya itu terganggu, kemudian juga nggak masuk ke dalam hati. Nikmat hadirin sekalian. Tapi kalau dengan lemah lembut, suara iringan musiknya juga pelan, jangan musiknya lebih apa? Lebih keras. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kan lebih lembut hari sekarang, betul tidak? Saya kalau dengar selawat yang lembut, terasa lain luar biasa. Sebagai penutup hadirin sekalian, sekali waktu saya diundang acara perkawinan, kebetulan di gedung kepolisian. Begitu saya masuk, bukan seperti duduk seperti ini, bukan, tapi masing-masing di meja bulat berkumpul ya. Seperti acara-acara buffet kan, acara-acara biasa yang kita jumpai. Jadi bukan kekhusyuan.
Begitu saya masuk, ya Allah, sumpah yang luar biasa, hati nggak nyaman. Lalu mau khutbah nikah, nanti mau bicara apa ini? Karena kalau hati kita gelap, bagaimana menyampaikan pembicaraan? Sedang sumpah-sumpahnya, saya dengar suara selawat di depan. Kebetulan ada tim pembaca selawat, baca selawat dengan suara yang indah, syahdu, subhanallah, langsung kegelapan di hati kita lenyap. Berganti dengan kekhusyuan, kita rasakan sampai pada saat kita berbicara pun terasa kekhusyuan yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita mengadakan perkawinan, buat suasana khusyuk, suasana yang nyaman. Pengajian pun demikian, bukan dengan suara teriakan-teriakan, pemandangan yang tidak sama sekali mengajak kita untuk khusyuk di hadapan Allah. Tapi yang kita jumpai suasana-suasana yang mirip dengan orang yang mengadakan pesta. Nah, demikianlah para jamaah sekalian, kita di bulan Rajab, mari kita menjaga betul-betul kebersihan hati kita, kekhusyuan kita di hadapan Allah. Kalau ada perbuatan-perbuatan syirik yang masih kita kerjakan, tinggalkan. Kita hadapkan wajah kita dengan khusyuk ke hadapan Allah, mengabdi kepadanya, bergantung kepadanya, mengikuti petunjuknya. Insya Allah para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga semua akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita renungkan bersama-sama bermanfaat untuk kita semua, termasuk saya, Ustaz Hamzah, agar dapat menjadi contoh yang baik dalam kehidupan dunia dan dapat menjadi penunjuk jalan yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.